you know this forbidden. Oke, selamat datang kembali di channel Zona Visual. Seperti biasa, di kesempatan ini saya mau ngelanjutin alur film serial berjudul Marco Polo yang telah memasuki episode kedua. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Daripada berlama-lama, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan kopi, cemilan, beras Cianjur, antena parabola, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika sudah, tanpa banyak ngobrol lagi, mari kita masuk ke cerita. Di episode sebelumnya, kita sampai di mana pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Pangeran Jinghim membuka peperangan di kota Wucheng, Cina, atas perintah langsung dari Sang Kaisar Kublai Han. Tanpa diperlihatkan secara pasti bagaimana jalannya peperangan tersebut, Jinghim pulang dengan membawa berita mengecewakan bahwasanya ia dan pasukan telah dikalahkan pihak musuh sebab dari kurangnya pasukan yang dimiliki oleh mereka. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa Pangeran Arik tidak datang sesuai janji untuk membantu Jinghim dan memperkuat pasukan Mongolia? Sementara di sisi lain Marco Polo terlihat sudah bisa beradaptasi meskipun masuk ke dalam ruang lingkup yang terbilang lingkungan baru. Bahkan kali ini dirinya mulai tak sungkan lagi untuk melirik kepada seorang wanita yang berstatus sebagai putri. Di mana wanita tersebut merupakan putri bangsawan dari sebuah kota yang dulunya pernah ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Dan perlu kalian tahu juga, putri yang sering dipanggil sebagai Putri Biru ini selalu dijaga oleh seorang ajudan yang sangat setia kepadanya. My apologies to you. My charge through virtual gaze. Di hari-hari selanjutnya, Marco Polo mulai sibuk dengan pekerjaan barunya sebagai penagih pajak sekaligus asisten dari atasannya yang bernama Sangga. Sosok Marco pelan-pelan disukai oleh Sangga dan tak membutuhkan waktu lama bagi Marco untuk bisa dekat dengan keluarga Sangga sendiri. Nah, dari sosok Sangga lah Marco mendapatkan banyak pengetahuan soal perpajakan. So please, don't speak on this. Dalam situasi yang berbeda, tepatnya di dinasti Song, kita berfokus kepada sosok Mei Lin yang memiliki kehidupan nyaman bersama gadis kecilnya yang bernama Ling Ling. Sosok Ling Ling sendiri rupanya merupakan buah hasil dari hubungan Mei Lin bersama Sang Kaisar Duzhong. Di sisi lain, Kanselir Jidao yang dikenal sebagai sosok berambisi terlihat sedang berfokus untuk mengkudeta posisi tertinggi di pemerintahan. Apalagi pada situasi sekarang ia mengetahui kalau umur Sang Kaisar Duzhong sudah berada di akhir hayatnya. Dengan itu ia mencoba memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin agar dirinya bisa maju sebagai kaisar. Kembali berfokus kepada sosok Marco Polo. Di malam tersebut, ia berjalan-jalan keluar kota dan secara tak sengaja melihat sosok Putri Biru sedang memperlihatkan gelagat aneh. Inilah momen pertama kalinya Marco dan sang putri saling berkenalan dan setelahnya mereka berdua memutuskan kembali ke kota dengan berkuda bersama-sama. Keesokan harinya, Marco diberikan tugas oleh Kaisar Kublai Han untuk mengawal Jinghim yang akan melakukan pertemuan dengan Pangeran Arik di kota Karakorum. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan dan langsung mendapatkan sambutan dari Pangeran Arik. My nephew, uncle. Sementara Marco berjalan-jalan di luar sembari mengamati situasi, Jinghim dan sang paman Arik berbicara secara mendalam soal pertempuran di kota Wucheng yang berlangsung belum lama ini. Arik mengklaim bahwa pasukan yang ia kirim untuk membantu Jinghim tertahan oleh pasukan musuh sehingga membuatnya tak bisa terjun di medan perang. Namun di sini Arik meyakinkan kepada sang keponakan bahwa ia dan pasukan terbaiknya siap untuk terjun di pertempuran selanjutnya. Sesuai dengan pertemuannya dengan sang paman, Jinghim melaporkan hasil pembicaraannya langsung di hadapan sang kaisar. Jinghim mempercayai alasan sang paman bahwasanya pasukan yang diutus untuk membantu dirinya tertahan oleh pasukan musuh. Berkat itu juga ia yakin bahwa di pertempuran selanjutnya melawan Xiangyang, sang paman Arik akan terlibat untuk memperkuat pasukan.
Kendati demikian, sang kaisar rupanya agak penasaran dengan hasil laporan dari Marco Polo terkait pengamatannya soal Karakorum. Menariknya, Marco sependapat dengan Jing Him bahwa Pangeran Arik telah berbohong soal klaim dirinya yang akan ikut membantu mereka dalam penyerangan kota Xiangyang. Hal ini didasari atas pengamatan Marco yang mengetahui bahwa Arik dan pasukannya tak memiliki cukup perbekalan untuk menopang tenaga pasukannya. Yang artinya, Arik diduga berpotensi untuk melakukan pengkhianatan. Meski hal ini sulit untuk dipercaya, nampaknya kesaksian seorang Marco tak dihiraukan begitu saja. Terbukti dikala sang kaisar memerintahkan untuk menyelidiki hal ini secara lebih lanjut. Akan tetapi hal ini tak diterima oleh sosok Jing Him karena ia merasa Marco telah mempermalukannya. Namun di sini Marco masih bernasib baik setelah Jing Him mengatakannya sendiri bahwa Arik terbukti telah berkhianat. Arik betrayed us. You were right. Sementara Kublai Han masih memikirkan bagaimana ia harus menyikapi pengkhianatan yang dilakukan oleh adiknya Arik. Tanpa adanya toleransi lagi, Ratu Chabi meminta kepada sang suami agar menghukum Arik dengan hukuman yang setimpal. What excites me? Di sisi lain, berita duka datang dari dinasti Song ketika sang kaisar Dujhong dinyatakan telah meninggal dunia. Atas hal ini, janda sepeninggalan sang kaisar, Ratu Fang Zheng mengklaim bahwa tahta kekaisaran akan diteruskan oleh sang ahli waris, yakni bocah bernama Zhao Xian yang masih berumur 6 tahun. Meskipun begitu, Kanselir Jidao merasa yakin kalau kekuatan dinasti Song akan melemah seiring dengan diangkatnya bocah tersebut sebagai kaisar. Dirinya tak henti melakukan pergerakan, bahkan kali ini ia menargetkan adiknya sendiri, Mei Lin, agar tunduk di hadapannya. Tak main-main, si Dao mengirim 3 anak buahnya untuk memperkaos dan menangkap Mei Lin yang kala itu memilih untuk bertarung sembari bertelanjang bulat. Do you know this forbidden? Namun, meskipun awalnya Mei Lin bisa memberikan perlawanan, pada akhirnya ia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah dengan perintah seorang Jidao. Di mana Mei Lin diperintahkan untuk menyusup ke dalam ruang lingkup kekaisaran Mongolia sebagai selir Kublai Han sekaligus mata-mata. Kanselir Jidao mengancam akan membunuh Ling Ling apabila Mei Lin mangkir terhadap perintahnya. Kembali ke Mongolia, di sana Marco dipanggil oleh seorang pangeran Jing Him untuk menyaksikan hukuman eksekusi mati terhadap seorang sangga yang terbukti telah menggelapkan pajak. Sang terhukum dihukum mati dengan cara digulung menggunakan karpet lalu diinjak-injak oleh sekelompok penunggang kuda. Terlepas dari itu, perang saudara di daratan Mongolia tengah menanti di depan mata. Setelah Kublai Han mengirim sebuah busur panah yang patah kepada adiknya Arik sebagai simbol seruan tantangan perang. Dengan ribuan prajuritnya, sang kaisar telah cabut dari istana dan memilih hamparan luas sebagai medan perang. Tapi sebelum itu, kedua pemimpin dari masing-masing pihak yang juga sebagai adik kakak duduk bersama di dalam satu tenda untuk kemudian mengenang masa-masa kecil mereka. Meski dalam 24 jam ke depan mereka berdua akan bertindak sebagai musuh, keduanya masih menjunjung tinggi rasa hormat. Sembari memainkan sebuah game kuno, keduanya terlihat asik berbincang mengingat kenangan-kenangan dulu ketika mereka masih seorang bocah. Namun karena perbedaan prinsip lah yang memaksa mereka harus berpisah dan memilih jalan perang sebagai penentuan. Kita tiba di keesokan harinya, di mana kedua kubu dengan masing-masing ribuan prajuritnya telah siap untuk bertempur dan saling mengalahkan. Tak lama setelah kedua kubu saling berhadap-hadapan, Kublai Han seorang diri maju ke tengah-tengah medan perang, lalu diikuti oleh pemimpin pihak berseberangan. Yang mana di momen inilah Kublai Han memilih untuk mengalahkan adiknya dengan tangannya sendiri. Raiden chooses champion. Boy. This round 1. Fight! Bow to me!
Your life. Fatality. Sang kaisar mengakhiri pertarungan dengan menebas kepala sang adik. Dengan hal ini, sang kaisar mengklaim bahwa peperangan antara bangsa Mongol telah usai. Ia pun meminta kepada pasukan Karakorum agar kembali berdiri bersama dan bersatu di bawah kekaisaran Mongolia yang dipimpin oleh dirinya. Karena di sini mereka memiliki satu ambisi yang sama, yaitu menaklukkan daratan China. Maka dengan ini, cerita pun berakhir sampai di sini. Bagi yang penasaran dari kelanjutan cerita ini, kalian bisa tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini, kita ketemu lagi dan terima kasih telah menyaksikan. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have you reported all? Yes, good Mr. Ahmad. Stay. Goodbye, my... Messenger who can paint pictures with his words. A humble offering, more to a god. So if the Jurchens have been... Did not say that Sangha collected such So I know his heart. That is like a shield.